Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Saputra. NIM saya C1N021058, Prodi Ilmu Kelautan. Saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pengertian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Sedangkan pengertian yang bersifat etis dan fisiologis adalah di dalamnya fungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Namun demikian harus didasari oleh bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa artinya bahwa telah disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah kemerdekaan. Pasi-pasi Sumpah Perjanjian Luhur. Dilihat dari sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia mempunyai 3 pasi Sumpah Perjanjian Luhur yang diawali. Yang pertama, pasi Saman Kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit yang mempunyai pati bernama Gajah Mada yang bersumpah janji sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak dapat memakan buah maja. Di antaranya mengenal sejarah nama-nama tanah air kita, Jawa Dipa, Dwipatara, Nusantara, Industri Indonesia. Yang kedua, pasi Saman Pergerakan Kemerdekaan. Seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal Sumpah Pemuda. Pasi ketiga, pasi Kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaannya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari negara keperbaruan Sriwijaya, negara keperbaruan Majapahit, negara kesatuan Republik Indonesia. Wakil-wakil rakyat menyetujui adanya Pancasila sebelum kemerdekaan. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan ketika sebuah negara baru berdiri. Tugas berat ini diemban oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang duduk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidik hal-hal penting untuk mendirikan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Widyodingrat. PPKI dibentuk setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lembaga ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan masalah ketenagaraan bagi bangsa baru. PPKI melakukan beberapa persidangan. Hasil persidangan PPKI antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk 12 departemen, dan menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Wakil-wakil rakyat yang menyetujui Pancasila setelah kemerdekaan. Wakil-wakil rakyat yang menyetujui Pancasila setelah kemerdekaan adalah seluruh rakyat Indonesia karena Pancasila adalah nilai-nilai ideal yang mampu mewujudkan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah konsepsi bernegara yang mana semua di antara kita setuju menerimanya. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Soekarno mengenai konsep negara yang semua di antara kita menyetujuinya, di sini mengungkapkan adanya sebuah keterkaitan berupa kontrak sosial yang mengikat seluruh warga Indonesia. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.